Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kemarin saya sudah membaca buku ini, buku Design with Modification dari sudut pandang variabilitas, karya Ibu Pamor Wijayati Wulandari. Buku Design with Modification dari sudut pandang variabilitas adalah buku suplemen pembelajaran untuk evolusi yang biasanya disampaikan di kelas 12 IPA SMA semester 2. Buku evolusi yang biasanya penuh kontroversi dirangkai dalam satu sudut pandang yang bisa diterima secara ilmiah, yaitu sudut pandang variabilitas. Tema dalam bab yang dipilih merupakan tema yang sangat penting dan komprehensif sebagai kerangka dasar dan proses design with modification atau penurunan dengan modifikasi dengan tetap respect terhadap jasa para ilmuwan yang sudah mengembangkan disiplin ilmu ini. Sebagai pelajar, sangat mudah memahami materi di buku ini sehingga saya akan mereview materi dari buku ini karya Ibu Pamor Wijayati Wulandari. Jadi kita langsung saja, saya akan menjelaskan review materi dari buku yang berjudul Design with Modification dari sudut pandang variabilitas. Dalam bab 1 yang berjudul Sejarah Perkembangan Teori Darwin, Charles Darwin menyampaikan hipotesis yang kemudian dikenal sebagai teori evolusi. Sejarah perkembangan teori Darwin secara garis besar dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu era sebelum Darwin, pre-Darwinian, era Darwin, Darwinian, dan era setelah Darwin, post-Darwinian. Dalam bab 1 terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada teori pre-Darwinian. Pemikiran Darwin tidak bisa dipisahkan dari pemikiran ilmuwan-ilmuwan lain sebelum Darwin, pre-Darwinian, dan perkembangan ilmu pengetahuan setelah Darwin. Beberapa ilmuwan yang mempengaruhi pandangan terhadap teori Darwin dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada teori Darwinian. Era Darwinian dimulai dengan pelayaran Darwin dengan HMS Beagle pada tahun 1831 yang dilakukan selama 5 tahun. Darwin mengamati bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mulai habitat lembab di Brasil, padang rumput di Argentina, dan lingkungan berbatu di pegunungan Andes. Darwin menemukan fosil organisme laut berada di pegunungan Andes yang menjulang tinggi sehingga dia menyimpulkan bahwa bebatuan yang mengandung fosil telah terangkat ke atas akibat aktivitas geologi, seperti gempa bumi. Darwin membuat hipotesis bahwa Kepulauan Galapagos dikolonisasi oleh organisme dari Amerika Selatan yang berdiversifikasi menjadi varian dengan sifat baru akibat terjadinya proses penurunan dengan modifikasi. Ringkasan teori Darwin tentang penurunan modifikasi antara lain adalah: yang pertama, spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang sangat tinggi. Jumlah keturunan yang dilahirkan lebih banyak dari keturunan bisa mencapai usia dewasa. Yang kedua, populasi berjumlah sama karena banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. Yang ketiga, sumber makanan jumlahnya terbatas, tetapi relatif stabil dalam jangka waktu lama. Yang keempat, terjadi perjuangan secara implisit dari semua makhluk hidup untuk bertahan hidup, struggle for existence. Yang kelima, pada spesies yang melakukan reproduksi secara seksual, biasanya tidak ada 2 individu yang identik. Yang keenam, beberapa variasi dalam spesies mempengaruhi kemampuan individu untuk bertahan dalam kondisi alam tertentu. Yang ketujuh, sebagian besar dari variasi makhluk hidup bersifat turunan. 8. Individu yang kurang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya memiliki kemungkinan akan lebih banyak melakukan reproduksi. Yang kesembilan,
individu yang selamat kemungkinan besar akan menurunkan ciri-ciri yang dimilikinya kepada generasi berikutnya. The Survival of Fittest. 10. Proses yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan populasi yang perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan pada akhirnya setelah berlangsung secara terus-menerus akan terbentuk keragaman yang baru. Yang ke-11, variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme tersebut. Yang selanjutnya ada teori post-Darwinian. Perkembangan teori setelah Darwin, post-Darwinian, ditandai dengan dimulainya teori genetika, menerangkan tentang penurunan persamaan variasi anakan, offspring. Genetika menjelaskan apa yang dikemukakan Darwin mengenai adanya variabilitas. Teori post-Darwinian mendukung pandangan Darwin yang mengatakan bahwa seleksi alam bukan penyebab utama dari proses penurunan dengan modifikasi, tetapi hanya berperan sebagai faktor yang menentukan arah perubahan. Dalam teori post-Darwinian, proses penurunan dengan modifikasi yang melibatkan seleksi alam sebagai faktor pengarah dikenal dengan teori neo-Darwinian. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi. Yang kedua, terjadi perubahan genotip yang terakumulasi seiring waktu. Yang ketiga, terbentuk varian baru pada materi genetik yang diturunkan, DNA atau RNA. Ilmuwan bernama Johannessen 1909 menunjukkan bahwa seleksi alam tidak berpengaruh terhadap populasi dan populasi tidak berubah karena seleksi alam. August Weismann 1934-1914 berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan dalam penurunannya, melainkan berdasarkan pada prinsip genetika. Teori Darwin tentang penurunan dengan modifikasi didukung oleh pendekatan biologi molekuler, fisiologi, dan biologi perkembangan. Berdasarkan penelitian genetika modern, terdapat gen yang tidak banyak berubah, atau conserved gen. Yang selanjutnya, bab 2, tentang pengantar descent with modification. Subbab pertama adalah keanekaragaman paruh burung finch di Galapagos. Galapagos merupakan kepulauan yang terdiri dari 13 pulau berapi dan bebatuan, terletak di Samudra Pasifik sekitar 1000 km sebelah barat pesisir Amerika Selatan. Pulau ini mempunyai karakteristik unik karena suhu daratannya tidak terlalu tinggi, sedangkan suhu perairannya cukup dingin. Pulau ini menjadi salah satu objek penelitian Darwin dalam perjalanan keliling dunia. Darwin menemukan data bahwa paruh burung finch di Galapagos berbeda dengan paruh burung sejenis yang berhabitat di Amerika Selatan. Keanekaragaman bentuk paruh burung finch di Kepulauan Galapagos terkait dengan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan baru yang berbeda dibanding lingkungan awalnya di Amerika Selatan. Sebab kedua ada perubahan progresif dan progresif. Dinosaurus merupakan hewan kordata yang menghuni bumi sekitar 230 juta tahun yang lalu dalam jumlah yang melimpah ruah. Dinosaurus mengalami kepunahan massal pada akhir Mesozoikum, yaitu pada zaman kapur tersier atau KT, 65 juta tahun yang lalu. Berdasarkan analisis terhadap unsur iridium yang ditemukan melimpah pada zaman tersebut, ditemukan jejak material meteor, asteroid, dan komet. Ketika atmosfer jatuh di lautan, benda langit tersebut menimbulkan tsunami tinggi yang menyapu benua dan menenggelamkan berbagai bentuk kehidupan. Banyak dinosaurus mati dalam beberapa minggu. Dampak dari kepunahan massal tersebut adalah pengurangan komunitas ekologi secara kompleks. Catatan fosil menunjukkan bahwa diperlukan 5-10 juta tahun bagi keanekaragaman makhluk hidup untuk pulih ke tingkat sebelum terjadinya kepunahan massal.
Subbab selanjutnya adalah perubahan mikro. Ayam padang rumput besar, Tympanuchus cupido, yang hidup di padang Illinois, Amerika Serikat mengalami perubahan frekuensi alel yang sangat menonjol. Sewaktu padang tersebut diubah menjadi lahan pertanian, jumlah ayam yang tadinya jutaan menjadi tinggal 50 ekor. Berdasarkan penelitian, ayam yang tersisa tersebut kehilangan 9 alel dibandingkan alel asli dari lungkang gennya. Ayam besar padang rumput menghadapi kondisi yang kritis disebabkan oleh jumlah populasi yang sangat menurun dari penetasan telur yang rendah. Kasus yang sama terjadi pada populasi liar burung payudara besar atau Parus major di Belanda. Para peneliti memperoleh data bahwa burung tersebut melakukan lebih dari 3.800 kunjungan ke sarang. Peneliti menemukan bahwa terdapat korelasi statistik yang kuat antara pemanasan iklim dengan peningkatan adaptasi burung, walaupun jumlah keturunan yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Perubahan mikro yang mengakibatkan perubahan dalam skala kecil berupa perubahan frekuensi gen. Selanjutnya adalah perubahan konvergen dan divergen. Bajing terbang Australia Petaurus breviceps yang termasuk dalam Marsupialia dan bajing terbang Amerika Utara Petaurista yang termasuk dalam Eutheria menunjukkan perilaku yang sama dan hidup di lingkungan serupa, akan tetapi tidak berkerabat dekat. Bajing Australia adalah possum meluncur kecil, omnivora arboreal dan nokturnal yang termasuk dalam infrakelas Marsupialia. Bajing Amerika terbang dengan cara melompat dari pohon ke pohon lainnya. Panjang tubuh bajing mencapai panjang 43 cm dengan berat tubuh 215 gram. Kedua kondisi bajing tersebut memiliki penampilan dan kesamaan perilaku berupa kemampuan untuk meluncur di udara, persamaan habitat, persamaan waktu, beraktivitas, akan tetapi keduanya berada pada kelas yang berbeda. Perubahan divergen yaitu perubahan berdasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ atau organisme yang berkerabat dekat. Perubahan konvergen yaitu perubahan berdasarkan kesamaan struktur antara dua organ yang berkerabat jauh. Subbab selanjutnya adalah pengertian descent with modification. Descent with modification merupakan pandangan Darwin tentang penurunan dengan modifikasi yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu lama menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat hidup. Hipotesis Darwin tentang descent with modification memiliki konsep-konsep esensial, antara lain: yang pertama, perubahan komposisi genetik suatu populasi pada satuan waktu tertentu selalu terjadi di alam. Yang kedua, faktor atau gen terpenting dalam proses perubahan tersebut adalah seleksi alam. Yang ketiga, bentuk-bentuk atau manifestasi respon makhluk hidup terhadap seleksi alam berupa adaptasi organisme. Yang keempat, perubahan komposisi genetik suatu populasi akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang cocok dengan alel yang tersedia. Yang kelima, mekanisme perubahan yang menghasilkan keanekaragaman dikenal dengan isolasi atau keterpisahan dalam populasi makhluk hidup, berupa isolasi geografik, isolasi reproduksi, dan isolasi perilaku beserta akibat-akibat yang menyertainya. Yang keenam, kehidupan di muka bumi berubah dari waktu ke waktu. Kemudian bab 3, bukti descent with modification. Bukti yang ditemukan oleh Darwin untuk mendukung teorinya tentang descent with modification atau penurunan dengan modification adalah dengan ditemukannya fosil dan kajian tentang variabilitas atau keragaman hayati makhluk hidup yang hingga kini masih bisa diamati. Subbab pertama yaitu bukti keragaman fosil. Fosil adalah sisa-sisa tanaman dan hewan yang terlestarikan dan ditemukan di batuan endapan. Tokoh-tokoh yang mempelajari fosil antara lain Leonardo da Vinci, Georges Cuvier,
yang terakhir adalah Darwin. Selain pada batuan, fosil juga ditemukan pada ember, getah pohon yang mengeras. Tulang yang ditemukan di Cina merupakan primata purba yang bermigrasi dari Asia ke Afrika, yang diduga merupakan babun dan simpanse. Selain fosil-fosil tersebut, keanekaragaman fosil kuda sering digunakan sebagai contoh penurunan makhluk hidup dengan modifikasi, descent with modification. Fosil tersebut mampu memberikan gambaran munculnya variabilitas dari segi paleontologi. Selanjutnya adalah keragaman makhluk hidup. Tumbuhan bunga memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tumbuhan dikotil dan monokotil dibedakan berdasarkan jumlah kotiledon, distribusi berkas pembuluh pada batang, struktur akar, dan struktur bunga. Akar, batang, dan daun terdiri dari 3 sistem jaringan yang sama, yaitu sistem jaringan dermal atau penutup, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Struktur anatomi akar secara umum tersusun atas jaringan epidermis. Sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan empulur, serta sistem berkas dan pembuluh. Struktur anatomi akar tumbuhan monokotil merupakan akar serabut, sedangkan dikotil merupakan akar tunggang. Struktur anatomi daun tumbuhan atas epidermis yang berkutikula dan terdapat stomata atau trikoma. Mahkota bunga pada monokotil mempunyai kelipatan-kelipatan 3 dan mahkota pada dikotil mempunyai kelipatan 4 atau 5. Selain keragaman struktur pada organ tumbuhan, bunga terdapat keragaman pada tarwet. Tarwet atau aliansi silversword terdiri dari 30 spesies yang mempunyai susunan bunga komposit atau Asteraceae. Ini merupakan tumbuhan endemik di Pulau Hawaii yang memiliki persamaan dengan organisme serupa. Yang selanjutnya adalah variasi dalam satu keturunan. Variasi dalam satu keturunan merupakan salah satu penanda terjadinya descent with modification. Saat ini semua manusia diklasifikasi sebagai anggota dari spesies Homo sapiens dengan subspesies Homo sapiens. Spesies pertama dari genus Homo adalah Homo habilis yang diperkirakan muncul di Afrika Timur 2 juta tahun lalu. Homo erectus diteorikan berkembang lebih dari 1,8 juta tahun silam dan sekitar 1,5 juta tahun silam dan tersebar di Eropa dan Asia. Berdasarkan ilmu genetika terbaru, ditemukan bahwa pemodelan keluarnya Homo sapiens dari Afrika merupakan hipotesis yang paling mendukung. Namun, sequencing terbaru dari manusia Neanderthal dan genom hominin denisovans menunjukkan bahwa terjadi beberapa pencampuran. Kemudian kita lanjut bab 4 tentang petunjuk descent with modification. Suku pertama yaitu homologi ala tubuh. Struktur tulang tangkai depan manusia atau hominidae, kucing, felidae, paus, Balaenopteridae, dan kelelawar Hipposiderae yang mempunyai kemiripan. Dalam teori penurunan dengan modifikasi Darwin, kondisi demikian dikenal sebagai homologi. Sebab selanjutnya, perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Mengenai perkembangan embrio, Carl von Baer menyatakan bahwa sifat-sifat umum muncul paling awal, kemudian diikuti sifat-sifat khusus. Kemudian, perkembangan dimulai dari yang umum sekali, kemudian ke sifat-sifat yang khusus. Yang terakhir, dalam perkembangannya, hewan-hewan multiseluler bentuk embrionya sama, tetapi kemudian pada saat dewasa bentuknya berbeda-beda. Anatomi embrio ayam dan manusia mempunyai persamaan pada tahap awal pembentukan embrionya. Selanjutnya adalah domestikasi.
Keluarga kubis diseleksi dari satu spesies monster liar. Kepala kubis umumnya beratnya berkisar 0,5 hingga 4 kg dan berwarna hijau, ungu, dan putih. Kembang kol atau bloomkol merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kelompok botrytis dari Brassica Aleracea. Brokoli merupakan Brassica Aleracea L, kelompok Italica. Kale merupakan jenis sayuran dengan daun berwarna hijau atau ungu kebiruan, tergantung pada kultivar. Kubis Brussel merupakan anggota dari Gemifera spesies Brassica Aleracea. Hasil perjalanan Darwin menunjukkan bahwa variasi yang ditemukan makhluk hidup dapat terjadi karena upaya domestikasi oleh manusia, misalnya upaya pemeliharaan tanaman maupun hewan. Yang selanjutnya adalah fisiologi perbandingan. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun kegiatan fisiologis di dalam setiap selnya memiliki kemiripan. Kemiripan sel tubuh yang dijumpai meliputi kemiripan dalam faal respiratoria, kemiripan dalam metabolisme, proses sintesis protein, dan pembentukan ATP sebagai molekul pembawa energi tinggi. Yang selanjutnya adalah petunjuk secara biokimia. Salah satu percobaan biokimia yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekerabatan berbagai organisme adalah uji precipitin oleh Nathaniel. Dasar percobaan ini adalah adanya endapan pada suatu reaksi antigen-antibodi. Percobaan tersebut adalah sebagai berikut. Kelinci disuntik dengan serum manusia dan berulang kali. Banyaknya endapan ditentukan oleh jauh dekatnya kekerabatan dengan kelinci. Semakin jauh kekerabatannya, semakin banyak precipitinnya. Subbab selanjutnya adalah perbandingan genetik. Teori ini dipelopori oleh George Mendel. Ia mengemukakan teori genetika yang menyangkut adanya sejumlah sifat yang dikode oleh satu macam gen. Dengan demikian, banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahanan untuk dapat terus hidup. Selanjutnya adalah alat tubuh yang tersisa. Struktur vestigial adalah struktur yang tidak berkembang terus pada beberapa organisme, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mempunyai fungsi yang lain. Adapun organ-organ sisa yang terdapat pada manusia antara lain appendix, selaput mata sebelah dalam, otot-otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taringnya runcing, geraham telinga, rambut dada, dan mamai pada laki-laki. Selanjutnya adalah bab 5 tentang variabilitas. A. Varian pada tumbuhan. Tumbuhan bunga Mimulus sp merupakan tanaman herbal perennial dengan panjang antara 25-80 cm dan panjang daun 20-70 mm. Variasi pada bunga Mimulus sp merupakan hasil rekombinasi gen. B. Variasi pada hewan. Warna dan pola belang pada populasi bekicot yang beraneka ragam ini diwariskan dari induk kepada keturunannya. Menurut habitatnya, bekicot dibedakan menjadi: pertama, habitat di sawah biasanya spesies Helix sp, Acantina sp. Kedua, habitat di sawah biasanya keong mas tutut. Selanjutnya adalah C. Variasi yang dipengaruhi lingkungan. Gupi liar di Sungai Aripo Trinidad mempunyai pemangsa yang aktif atau Picus cichlid dan pemangsa yang tidak aktif atau killfish. Sebanyak 200 gupi dipindahkan dari kolam yang menjadi habitat Picus cichlid atau pemangsa aktif ke kolam yang menjadi habitat killfish atau pemangsa tidak aktif. Pada percobaan tersebut, ternyata perubahan predator mengakibatkan variasi corak warna yang lebih cerah. Selanjutnya, D. Variasi genetis merupakan penanda descent with modification. Variasi pada suatu populasi dapat dibedakan menjadi variasi fenotip atau sifat yang tampak dan variasi genotip atau susunan gen. Variasi genotip dari bermacam alel dalam satu populasi akan menghasilkan rekombinan, yaitu suatu mekanisme yang memberikan variasi genotip tidak terhingga pada suatu populasi. Selain variasi genetis, faktor yang tidak kalah penting yang
adalah keragaman genetik. Selanjutnya variasi fenotip. Variasi fenotip dalam populasi menyebabkan adanya seleksi atau reproduksi diferensial antar individu. Salah satu penyebab variasi fenotip adalah mutasi. Hasil mutasi akan berpengaruh pada sistem saraf, namun tidak diturunkan kepada generasi berikutnya sebab mutasi tersebut tidak terjadi pada sel kelamin. Selanjutnya bab 6 tentang mutasi dan reproduksi seksual. Mutasi. Semangka tanpa biji atau seedless membutuhkan peran Golgi dalam menggandakan kromosom pada proses mutasi, duplikasi. Untuk dapat bereproduksi dengan baik, gandum atau Triticum aestivum L dimutasi dengan teknik iradiasi sinar gamma untuk peningkatan dan perbaikan genetik tanaman, serta untuk memperoleh galur mutan gandum yang memiliki toleransi terhadap suhu tinggi melalui proses induksi kalus, embriogenik, embriosomatik, dan proliferasi. Tomat atau Solanum lycopersicum sin. Lycopersicum esculentum dimutasi menggunakan teknik mutasi dalam sebuah gen tunggal yang dikenal sebagai simple flower truss, meningkatkan produksi tomat hingga 60% dan meningkatkan kandungan gula. Mutasi adalah perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi atau perbaikan DNA yang memunculkan sumber alel baru bagi populasi. Mutasi dapat mengakibatkan perubahan struktur DNA tetapi tidak mengubah asam amino. Perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino tetapi tidak mengubah fungsinya. Perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino dan fungsinya namun terjadi pada sel somatik sehingga tidak diturunkan. Kematian, contohnya adalah kelainan penyakit hemofilia. Yang terakhir, menguntungkan bagi manusia, terutama aplikasi di bidang pertanian dan peternakan. Macam-macam mutasi. Yang pertama ada substitusi. Substitusi adalah penggantian satu nukleotida oleh nukleotida yang lain. Yang kedua, rekombinasi adalah pertukaran suatu urutan basa dengan yang lain. Yang ketiga adalah delesi, adalah penghilangan satu atau lebih nukleotida dari DNA. Yang keempat, penambahan satu atau lebih nukleotida pada urutan DNA. Yang terakhir adalah inversi. Kemudian B. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada organisme merupakan salah satu mekanisme terjadinya penurunan dengan modifikasi yang mengkayakan variabilitas. Reproduksi seksual berperan sebagai pengocok alel yang ada dan membagikannya secara acak untuk menentukan genotip individual. Pada waktu meiosis, pasangan kromosom homolog yang masing-masing diwariskan dari salah satu orang tua mempertukarkan beberapa alel melalui pindah silang. Kemudian bab 7 tentang adaptasi makhluk hidup. Seluruh organisme hidup mempunyai kemampuan yang unik untuk bertahan hidup dengan beradaptasi. Belalang anggrek menyamarkan tubuhnya mirip dengan bunga anggrek dengan kaki yang menyerupai kelopak bunga untuk menangkap mangsa berupa serangga, sekaligus berlindung dari predatornya. Subbab pertama, adaptasi terhadap musim. Penyebaran kanguru merah di Australia dipengaruhi oleh musim. Pada Australia bagian utara yang beriklim panas dan basah dengan cuaca kering, kelimpahannya rendah. Demikian juga di bagian selatan Australia yang dingin, lembab pada musim dingin, serta hangat dan kering pada musim panas. Kelimpahan kanguru yang berbeda-beda pada tiap habitat di Australia terkait dengan iklim yang berperan sebagai faktor penyeleksi. Jika individu dapat memproduksi keturunan, gen itu akan dipindahkan pada keturunannya atau seleksi positif. Seleksi alam pada bulu tikus tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, direksional, merupakan seleksi alam yang terjadi ketika kondisi lingkungan berubah atau populasi bermigrasi ke lingkungan baru sehingga menguntungkan fenotip tertentu. Yang kedua, disruptif,
merupakan seleksi alam yang menguntungkan fenotip kedua ujung distributif frekuensi dan merugikan fenotip intermediat. Yang terakhir, penstabilan merupakan seleksi yang menguntungkan fenotip intermediat dan mengurangi tingkat variasi. Yang selanjutnya adalah bab 8 tentang perubahan populasi. A. Pemisahan satu spesies menjadi dua populasi. Karibau atau rusa kutub Ranifer tarandus adalah hewan asli Asia Utara, Eropa, Siberia, Alaska, Kanada, dan Greenland. Populasi kawanan karibau di padang rumput Yukon merupakan contoh dari satu spesies yang memisahkan diri menjadi dua populasi. Satu spesies yang terpisah menjadi dua populasi di lembah Yukon disebabkan karena dua populasi tersebut terhalang secara geografi dengan bentang alam berjarak sangat jauh, sehingga keduanya kemungkinan kecil untuk bertemu dan saling mengawini. Selanjutnya B. Perubahan populasi badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil, Rhinoceros sondaicus, adalah anggota famili Rhinocerotidae dan satu dari 5 badak yang masih ada di dunia. Spesies tersebut saat ini statusnya sangat kritis, dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Populasi badak Jawa di alam bebas berada di Taman Nasional Chat Tien Vietnam dengan perkiraan populasi tidak lebih dari 8 pada tahun 2007. Penanda terjadinya perubahan dalam populasi adalah adanya fluktuasi jumlah yang mengakibatkan sebagian lungkangkian akan hilang. Selanjutnya adalah perubahan populasi tanaman obat. Taman Nasional Aspurwo merupakan salah satu perwakilan hutan hujan tropis dataran rendah yang terdapat di ujung timur Pulau Jawa. Akar kuning atau Archangelisia flava, cabai Jawa atau Piper retrofractum, dan pule Actonia scolaris merupakan jenis tumbuhan obat langka dominan yang terdapat di kawasan ini. Perbedaan kelimpahan pada tanaman obat tersebut lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi tanah, kelembapan, curah hujan, suhu, dan peristiwa herbivori dibandingkan oleh faktor manusia, karena Taman Nasional merupakan lingkungan tertutup yang tidak bisa dimasuki tanpa izin. Selanjutnya adalah DO, penyebab perubahan populasi. Perubahan tidak terjadi pada level individu, tetapi pada level populasi. Terdapat 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi, yaitu seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen. Secara umum, hanyutan genetik dapat dijelaskan dengan efek pendiri atau founder effect dan efek leher botol atau bottleneck effect. Efek pendiri terjadi akibat anggota populasi terisolasi dari populasi yang lebih besar sehingga lungkangkin populasi baru tidak mewakili lungkangkin populasi lama. Efek leher botol terjadi akibat anggota populasi berkurang sehingga menurunkan variasi genetik, misalnya akibat kebakaran dan banjir. Hanyutan genetik memberi 4 dampak penting pada populasi. Yang pertama, hanyutan genetik memberi pengaruh besar pada populasi yang kecil karena secara tidak proporsional akan menyebabkan alel tertentu meningkat dan merubah keseimbangan populasi tersebut. Yang kedua, hanyutan genetik dapat menyebabkan frekuensi alel berubah secara acak yang tidak bisa diprediksi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, hanyutan genetik akan menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam populasi akibat hilangnya alel tertentu yang mempengaruhi efektivitas populasi dalam beradaptasi. Yang keempat, hanyutan genetik menyebabkan alel-alel yang rentan dan tidak menguntungkan tetap ada. Selanjutnya, bab 9, Hukum Hardy-Weinberg. Pada tahun 1908, ahli matematika G.H. Hardy di Inggris dan Dr. W. Weinberg di Jerman secara independen mengembangkan teori kuantitatif untuk mendefinisikan struktur genetik populasi. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi tetap konstan dari generasi ke generasi jika a. mutasi tidak terjadi atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya
dengan mutasi yang merugikan. B. Semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini sesama anggota populasi lainnya. C. Tidak terjadi imigrasi atau emigrasi atau jumlah individu yang bermigrasi sama dengan yang beremigrasi. D. Semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dan tidak terjadi seleksi alam. E. Jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. F. Populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Jika hanya ada dua alel A besar bersifat dominan dan A kecil bersifat resesif dengan frekuensi masing-masing P dan Q, frekuensi dari tiga kemungkinan genotip adalah P plus Q dikuadratkan sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Jika ada tiga alel yang terdiri dari A1, A2, dan A3 dengan frekuensi P, Q, dan R, frekuensi genotipnya adalah P plus Q plus R dikuadratkan sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR. Nilai kesetimbangan untuk frekuensi alel dan genotip yang dihitung dari persamaan Hardy-Weinberg memberikan dasar untuk melacak struktur genetik suatu populasi selama beberapa generasi. Hanya dibutuhkan satu generasi untuk mencapai kesetimbangan Hardy-Weinberg asalkan frekuensi alel pria dan wanita. A. Pada persilangan dominasi sempurna. Pada persilangan dominasi sempurna, alel A besar bersifat dominan dan frekuensi A dalam atau F A sama dengan P dan alel A bersifat resesif dalam kurung F A sama dengan Q dengan frekuensi gen P plus Q sama dengan 1. B. Pada persilangan dominasi tidak sempurna. Pada persilangan ini, perhitungan frekuensi alelnya sama dengan dominan sempurna. Akan tetapi, pada organisme heterozigot akan muncul fenotip yang berbeda. C. Pada persilangan kodominan. Seandainya bahwa suatu populasi dengan 9.000 orang-orang diuji atau estimasi terhadap tipe darah MN dan diperoleh data 4.900 orang adalah homozigotik terhadap M, 900 orang homozigotik terhadap N, dan 4.200 adalah heterozigot. Do. Frekuensi alel resesif berbahaya. Hukum Hardy-Weinberg juga dapat digunakan untuk menghitung frekuensi pembawa heterozigot dari gen resesif berbahaya. Jika genotip A kecil mengekspresikan fenotip berbahaya seperti fibrosis sistik, maka proporsi individu terkena dalam populasi akan menjadi Q kuadrat dan frekuensi pembawa alel resesif adalah 2PQ. E. Persilangan pada alel ganda. Hukum Hardy-Weinberg mengizinkan perhitungan frekuensi genotip pada lokus dengan lebih dari 2 alel seperti golongan darah ABO pada 3 alel IA, IB, dan IO dengan frekuensi P, Q, dan R. Di sini, P plus Q plus R sama dengan 1. Genotip populasi dengan perkawinan acak adalah P plus Q plus R dikuadratkan. Yang selanjutnya adalah F. Persilangan pada lokus terkait seks. Hukum Hardy-Weinberg dapat diterapkan untuk menghitung frekuensi gen dalam kasus lokus terkait seks pada pria dan wanita. Buta warna hijau merah adalah sifat resesif terkait seks. Misalkan R kecil menunjukkan alel resesif yang menghasilkan individu yang terkena dan R besar adalah alel normal.
Lalu G. Ketidakseimbangan keterkaitan. Apabila dua atau lebih alel pada satu lokus dan lokus lain pada kromosom yang sama, dengan dua atau lebih alel mengalami pertukaran genetik yang menghasilkan rekombinasi dan terjadi secara teratur selama periode waktu tertentu, maka frekuensi kombinasi alel pada dua lokus sintetik akan mencapai kesetimbangan. Setelah itu bab 10 tentang varian baru. Burung padang rumput timur atau Sturnella magna dan burung padang rumput barat atau Sturnella nigrita adalah burung yang tersebar di Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Keduanya melakukan migrasi pada musim dingin ke Amerika Selatan dan melakukan masa berkembang biak pada musim panas. Dua organisme seperti Sturnella magna yang ditemukan sepanjang daerah timur Amerika dan Sturnella nigrita yang ditemukan di daerah barat Amerika mempunyai persamaan yang sangat banyak. Variasi yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses bertahap. Proses pembentukan variasi diyakini mempunyai pola tertentu yang bisa dipelajari dari fosil yang berhasil ditemukan. Anggota satu varian seringkali mirip satu sama lain sebab populasi tersebut terhubung oleh aliran gen terutama pada populasi yang tinggal berdekatan. Penurunan dengan modifikasi yang menghasilkan varian baru melalui proses dalam rentang waktu yang sangat lama. Jika sperma varian berhasil menerobos penghalang prasigotik dan memfertilisasi ovum di varian lain, maka penghalang pasca-sigotik atau post-sigotic barrier yang akan bekerja mengisolasi zigot hibrida yang terbentuk. Tupai antelope harris atau Amospermophilus harrisi tinggal di pinggir selatan dari Grand Canyon, merupakan varian hewan pengerah dari keluarga Sciuridae. Amospermophilus harrisi memiliki suhu badan antara 97 sampai 107 derajat Fahrenheit atau 36,7 sampai 41,6 derajat Celcius pada waktu aktif di siang hari dan tidak berkeringat, tetapi sebaliknya mengurangi suhu oleh air liur. Habitat Aharisi di seluruh Amerika Serikat Barat Daya, khususnya di Arizona dan Barat Daya dari New Mexico. Hanya beberapa kilometer di pinggir utara tinggal kerabat dekatnya yang berekor putih atau Amospermophilus leucurus yang merupakan varian diurnal masuk dalam Rodentia dan keluarga Sciuridae. Ditemukan di daerah kering dari barat daya Amerika Serikat dan California. Jangkauan geografis hewan tersebut meluas dari utara ke selatan, dari barat daya Oregon ke New Mexico, dan dari timur ke barat dari Colorado hingga California, Meksiko. Di Utah, kepadatan populasi berfluktuasi dengan periode kepadatan tinggi pada musim gugur, diikuti oleh periode kepadatan rendah pada akhir musim semi. Predator hewan tersebut adalah hewan yang lebih besar, termasuk rapior, berbagai canids dan ular, serta banyak ekstoparasit termasuk berbagai kutu, tungau, dan varian beberapa larva parasit. Meskipun hewan ini hidup di iklim panas dan gersang, tupai tersebut adalah diurnal, yang berarti mendapatkan panas berlebih dari aktivitas metabolik bisa menjadi masalah. Proses pembentukan varian baru faktor geografi merupakan faktor yang berperan penting dalam memisahkan dua organisme agar mereka tidak bisa saling mengawini. Hampir serupa dengan Aharisi, Salamandreduski, Decmognathus ocropaius dibawa ke laboratorium. Kemudian diamati kemampuan reproduksinya untuk menghasilkan keturunan yang mampu bertahan hidup dan mampu berkembang biak. Kegiatan habitat hewan ini berkisar antara 975 sampai 1400 meter dan paling banyak antara 975 dan 1036 meter. Sebab pertama adalah pembentukan varian allopatrik. Pembentukan varian allopatrik adalah proses pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barrier geografis,
sehingga aliran gen di antara dua populasi tersebut menjadi terputus. Bukti untuk pembentukan varian allopatric sangat luas, terutama melalui studi variasi geografi. Contoh dari pembentukan varian allopatric adalah burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Setelah populasi tersebut mengalami perkembangbiakan, sehingga menghasilkan anak yang sangat banyak, burung-burung tersebut menyebar dan mendiami pulau-pulau lainnya. Selanjutnya adalah pembentukan varian parapatrik. Pembentukan varian ini mirip dengan pembentukan varian paripatrik dalam hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru. Namun, berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Rumput atau Santum odoratum L dapat mengalami pembentukan varian parapatrik sebagai respon terhadap polusi logam terlokalisasi yang berasal dari pertambangan. Selanjutnya adalah C. Pembentukan varian simpatrik. Pembentukan varian simpatrik merupakan proses terbentuknya varian baru akibat adanya dua populasi varian yang berbeda yang menghuni habitat yang sama, dan pada akhirnya varian tersebut mengalami diferensiasi dan pemisahan genetik yang menghasilkan isolasi reproduksi. Salah satu jenis pembentukan varian simpatrik melibatkan perkawinan silang dua varian yang berkerabat, menghasilkan varian hibrida. Contoh kejadian pembentukan varian ini adalah ketika tanaman Arabidopsis thaliana L. Heini dan Arabidopsis arenosa L. Scott melakukan kawin silang, menghasilkan varian baru Arabidopsis suecica Fries Norin. Selanjutnya adalah bab 11 tentang kehidupan awal di bumi. Fosil merupakan penanda masa lalu yang tidak hanya menginformasikan tentang organisme yang pernah hidup pada masa itu. Sebab pertama, A. Dokumentasi sejarah kehidupan. Dokumentasi sejarah kehidupan berdasarkan ditemukannya fosil organisme mewakili masa-masa tertentu dalam periode perkembangan kehidupan di bumi. Gambar di samping menunjukkan Dimetrodon yang merupakan karnivora terbesar pada masanya. Gambar di samping menunjukkan Romaleosaurus sejenis Plesiosaurus yang merupakan predator besar di laut. Makhluk hidup yang berhasil dipelajari pada 3.500 juta tahun yang lalu adalah prokariot. Berdasarkan bukti fosil yang ditemukan di benua Antartika, ternyata 500 juta tahun yang lalu Antartika kaya akan invertebrata. Bukti paling awal kehidupan di bumi ditemukan berdasarkan pada fosil mikroorganisme berumur 3,5 miliar tahun. Maple adalah tanaman terestrial. Spora tanaman terestrial sudah ditemukan pada akhir Ordovisium dan berasal dari awal silur 440-430 million years ago. Maple berfotosintesis menghasilkan karbohidrat dengan bahan berasal dari air, karbon dioksida, dan energi surya. Sebab selanjutnya B. Perubahan kondisi kimia bumi. Alam semesta diperkirakan terjadi akibat Big Bang sekitar 20 miliar tahun yang lalu. Selama beberapa ratus juta tahun pertama, bumi terlalu panas untuk menghasilkan air sehingga H2O hanya ada dalam bentuk uap. Kondisi awal di bumi disebut dengan kondisi primer, ditandai dengan atmosfer bumi yang kebanyakan hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Gas vulkanik sebagian besar terdiri dari uap 95%, CO2, N2, SO2, H2S, HCl, B2O3, unsur sulfur, dan sejumlah kecil H2, CH4, SO3, dan HF, tetapi tanpa O2. Kondisi tersier bumi adalah kondisi ketika makhluk biologis pertama hidup di bumi purba. Radiasi ultraviolet dari matahari bersama-sama dengan petir menyebabkan gas purba bereaksi membentuk senyawa organik sederhana yang larut di lautan purba dan terus bereaksi membentuk subprimitif. Sebab selanjutnya C. Teori Oparin dan Miller. Menurut teori Oparin tentang asal-usul kehidupan, kondisi bumi cukup untuk membentuk molekul biologis awal.
uraian oparin menemui titik kritis karena kehidupan ditemukannya sebelum ada oksigen di udara. Pada awal 1950-an, ahli biokimia Stanley Miller menirukan reaksi terjadinya atmosfer primitif. Eksperimen Miller menggunakan sistem tertutup untuk mensimulasikan kondisi purba di awal planet Bumi. Ada banyak varian dari percobaan ini atau campuran gas yang berbeda sumber energi, dan lain-lain. Asam amino alami, hidroksi asam, purin, pirimidin, dan gula telah diproduksi dalam varian eksperimen Miller karena banyak reaksi kimia yang reversibel. Sumber energi yang menghasilkan molekul organik juga sangat efektif untuk menghancurkan senyawa tersebut. Kelangsungan hidup molekul organik di bumi primitif akan tergantung pada perlindungan dari radiasi UV dan petir, baik dengan cara terlarut di laut atau danau, atau tetal dalam bentuk mineral. Sebab selanjutnya adalah kemunculan makhluk hidup. Makhluk hidup yang paling sederhana di bumi adalah protobion. Percobaan menunjukkan bahwa liposom, kantung kecil bermembran, berbentuk ketika lipid atau molekul organik lain ditambahkan ke air. Materi genetik yang diduga ada pertama kali adalah RNA. Prokariot pertama diduga muncul pada 3,5 miliar tahun yang lalu berupa bakteri dan cyanobacteria. Eukariotik pertama berumur 2,1 miliar tahun yang lalu ditandai dengan kondisi sel yang semakin kompleks dan memiliki sitoskeleton sehingga mampu merubah bentuk atau menelan sel lain.